Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bob, di channel Atur Uang, di mana kita bisa diskusi santai tentang berbagai hal terkait dengan investasi dan keuangan dan serta bisnis. Pagi hari ini kita akan diskusi tentang emas yang merupakan salah satu instrumen investasi dan hedging tertua di dunia ya. Sejak zaman dulu kala hingga hari ini, emas masih tetap merupakan primadona bagi sebagian besar masyarakat untuk um, menyimpan kekayaan mereka gitu. Bagi saya pribadi, emas ini juga merupakan salah satu ya, instrumen favorit di portofolio keuangan saya. Selain emas, saham tentunya ya, saham itu yang paling besar, kemudian emas dan kemudian tabungan dan lain-lain gitu. Sebelum lebih jauh, kenapa saya memilih emas? Jadi paling tidak saya itu punya beberapa alasan untuk kenapa saya memilih emas sebagai instrumen kedua terbesar di keuangan saya. Yang pertama itu adalah emas itu sangat sangat liquid. Artinya dia sangat gampang dicairkan dari fisik menjadi uang. Hari ini kita butuh uang, kita bisa langsung mendatangi berbagai toko ataupun pegadaian ataupun pihak-pihak yang menerima jual beli emas, kita bisa jual emas kita sesegera mungkin untuk bisa kita konversi menjadi uang. Itu yang pertama, dia liquid ya. Yang kedua adalah uh, jumlah emas yang bisa dijual itu kita bisa sesuaikan dengan uh, kebutuhan kita. Contoh misalkan saya punya emas 10 gram, 10 gram emas itu kita bisa pecah-pecah katakanlah menjadi satu atau per 2 gram atau per 5 gram itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita butuh berapa, nanti kita bisa konversi sesuai dengan kebutuhan kita. Bedakan dengan tanah katakanlah atau rumah, investasi tanah atau rumah, di mana kalau kita butuh uang itu kan tidak bisa langsung kita jual hari ini kita bisa dapatkan uangnya hari ini, dan juga misalkan kalaupun toh ada yang mau beli kan tidak bisa kita jual hanya sebagian, kan nggak lucu misalkan saya punya tanah katakanlah 20 kali 20 meter persegi dengan harga katakanlah harga beli saya 200 juta, saya hanya butuh 50 juta, saya jual cuma sebagian, kan tidak segampang itulah gitu. Yang ketiga adalah dia gampang. Jadi prosesnya itu gampang ya. Jadi prosesnya gampang. Sama dengan saham, kita tinggal jual, klik tarik dana, masuk, emas pun seperti itu. Jadi kita tinggal datang ke pegadaian atau toko emas, kita jual, mereka nanti tinggal kasih kita harga beli mereka, harga buyback mereka. Nanti kita tinggal kalau kita sudah oke, tinggal tinggal deal langsung dapat uangnya. Kalau tanah kan tidak seperti itu. Kita harus banyak sekali administrasinya, kita harus ke pertanahan, kita harus ke notaris dan seterusnya. Yang saya pikir itu kalau bahasa saya pribadi itu saya nggak nyaman dengan berbagai proses administrasi yang ribet seperti itu. Jadi kenapa emas menjadi pilihan saya yang kedua karena hal-hal seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah emas itu merupakan instrumen yang zero inflasi. Ya, zero zero inflasi. Artinya dia itu akan menyesuaikan dengan inflasi yang ada di tiap tahun. Kalau yang mungkin belum paham apa itu inflasi, secara singkat sih inflasi itu adalah melemahnya nilai tukar, melemahnya nilai uang kita ya. Jadi kalau uang kita yang tadinya 100.000 rupiah bisa membeli katakanlah 10 porsi nasi di warteg gitu ya. Kalau ada inflasi 5%, itu dengan uang yang sama kita hanya bisa membeli 9,9 piring lebih sedikit lah, tidak lagi tidak lagi 10 porsi. Nah, itu inflasi ya secara singkat, artinya ada pelemahan nilai uang kita. Nah, emas itu dia sifatnya zero inflasi. Dia zero inflasi artinya kenaikan harganya itu bisa mengiringi uh, atau bisa bisa seiring dengan kenaikan inflasi. Bahkan ya dari data yang ada itu terkadang uh, kenaikan harga emas itu bahkan melebihi inflasi yang diumumkan oleh secara resmi itu di setiap tahun itu. Itu kadang-kadang jauh melebihi kenaikan harga inflasi itu. Itu yang paling utama. Jadi dia bisa menjadi instrumen alternatif uh,
selain saham, gitu. Nah, kemudian juga, emas ini kalau bagi saya pribadi, itu karena dia sifatnya hanya hedging ya, lindung nilai, jadi dia tidak besar porsinya, itu maksimal itu kurang lebih 20-30% dari total, portofolio saya. Dan emas ini, itu sifatnya itu jangka panjang, bahkan kalau buat saya itu jangka panjang sekali gitu ya, untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Jadi dia tidak dipakai untuk dijual tahun depan, tidak begitu kalau buat saya. Jadi saya, beli untuk saya simpan, untuk nanti cadangan di saat saya butuh, eee, untuk hal-hal yang saya sudah rencanakan dari sekarang. Eee, itu ya, jadi kenapa saya pilih emas. Jadi, kemudian emas ini juga kalau buat saya pribadi itu selain saham itu dia sifatnya zero risk ya, dia zero zero risk ya, artinya dia, tidak ada bisa dibilang tidak ada risiko, dengan syarat dia harus panjang, dia harus, panjang nyimpannya. Apakah invest emas pasti untung? Belum tentu, ya, belum tentu. Saya banyak teman ya, ada gitu beberapa teman di circle saya itu yang justru mengalami kerugian dengan menyimpan uangnya di emas. Karena ketidaktahuan tentang sistem jual beli emas ini gitu ya. Jadi justru banyak yang beli di harga tinggi, kemudian dengan uang uang yang bukan uang dingin gitu ya, tiba-tiba dia butuh uang, dia jual gitu ya. Dan dia jualnya justru rugi, artinya di bawah harga belinya gitu. Nah ini, beberapa hal yang harus, eee, kita tahu bersama. Nah kemudian